buka jilid 4-nya halaman 12. Di halaman 12 sebelum dibacakan ada keterangan pokok pelajaran halaman ini yaitu lam alif. Kalau yang kemarin lam alif semuanya itu lam alif yang lamnya tetap kondisinya sukun maka dinamakan idgham nopo idhar komasia. Kalau besok keterangannya kalau idgham ada berupa tasdid dan itu idgham syamsiyah. Kalau yang hari ini sama ada alnya tapi lam alif huruf lamnya yang tegak lurus dan alif yang miring. Nah, ini disampaikan perlu karena pas waktu cara bacanya para santri ketika dicontohkan lam alif dan ada hamzah yang miring, niki bacanya juga lam kebanyakan pas waktu mulai penyampaiannya, mulai praktek para santrinya. Walardi. Padahal tulisannya kalau dipotong wal ardi. Kalau sampean semuanya sudah bisa, tapi kalau para santri kalau tidak disampaikan pelajaran ini juga bagi mereka ini membingungkan. Silahkan dilihat, langsung saya bacakan. Nanti kalau sudah selesai kita bahas di halaman berikutnya. Saya terangkan. Disimak, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu tamaddat wal ardu wal adabu wa fil qura ilal ibili wal asabi'u akhadal arwaha wal akhirina. Bentuk akhadal arwah sama wal akhirina saya ambilkan di halaman 13 meskipun tidak atasnya, tapi saya ambilkan yang masih ada hubungannya dengan membahas alif lam dan alif yang miring. Meskipun sebenarnya lebih baik dibaca semua biar untuk membedakan alif lamnya yang berupa alif miring dan juga alif lam yang bertemu dengan huruf yang lainnya. Berikutnya pelajarannya ini dibuat cepat ya. Halaman 14 silahkan dilihat keterangan di bawahnya. Pokok pelajaran halaman ini tiap mim sukun harus dibaca terang satu ketukan agak kendor. Cara bacanya bukan tulisannya kan bukan Saya contohkan nam mim num, maksudnya tidak boleh nam mim num, maksudnya seperti itu, tidak boleh seperti itu, tapi harus nam mim num, tapi tidak langsung nama ini bacanya satu ketukan tidak kendor nam mim num seperti tertekan, tapi ada nilai kendornya sedikit meskipun tidak sampai dua ketukan. Nam mim num san sin ron kun shin lam tum an sin san shun don. Masuk salam tadi namlatun jum'atun yamna'u amhilhum am yaquluna. Kalau yang tadi berupa mim sukun tanpa bertemu dengan huruf yang lainnya dibacanya satu ketukan tapi ada kendor, tidak boleh dibaca tapi dibaca am. Kalau yang sekarang bertemu dengan huruf-huruf tetap satu ketukan karena hurufnya niki selain mim dan ba. Pelajaran tajwidnya yang kemarin selain mim dan ba maka hukum bacaannya namanya idhar syafawi. Betul nggih? Idhar syafawi itu yang dinamakan idhar syafawi adalah setiap ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, jadi bertemu dengan huruf jaiyah
jumlahnya ada 26. Langsung saya bacakan tadi. Definisinya izhar syafawi. Yang berikutnya silakan dibuka. Ini langsung potongan-potongan halaman 18, halaman 17, 18, 19, 20, 21 bahkan sampai 22. Yang ada non sukunnya bertemu dengan huruf 6. Hamzah, ha, ain, ghain dan ha. Hukum bacaannya namanya idhar. Niki yang non sukun, meskipun pelajarannya berikutnya besok niku ada tanwinnya, tapi tidak cukup waktunya. Kita cukupkan pelajarannya non sukun bertemu dengan huruf 6. Hamzah, ha, ain, ghain, ha. Kalau yang tajwidnya kita kan langsung hamzah, ha, ain, ghain, ha, diruntutkan sesuai dengan runtutan jumlah di huruf jaiyahnya. Silahkan perhatikan karena bacaannya nilainya hukumnya idhar. Itu bacanya satu ketukan artinya jelas. Silakan disimak, saya bacakan langsung. Man amana wa man asdaqu anhu anhari min hadidin in hisabuhu min indika wa man pelajarannya meskipun banyak banget karena ini kita mengejar waktu semester yang hampir selesai ya. Silakan dilihat di papan, silakan dikeluarkan senjatanya, ketukannya dikeluarkan. Dibaca dengan lantang dan juga jangan lupa ketukannya juga semangat, dipadukan suaranya jadi kelihatan suara penyebutan hurufnya lantang, ketukannya juga semangat. Sudah siap? Silakan dibaca bersama-sama. Apa-apa dari saya. 1, 2, 3. Saya mungkin belum menyampaikan contohnya non sukun bertemu hamzah bermuatan. Berarti langsung bacaan contohnya. Yang sekiranya ketika menyampaikan kira-kira tidak ada bacaan yang perlu disampaikan dengan ketukan, maka tidak perlu dibaca. Ini kan saya tuliskan sesuai dengan di bukunya halaman 8 sampai halaman 22 itu menunjukkan sukun bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain dan ya. Silakan langsung di halaman ini diperhatikan. 3 apa-apa dari saya ya. Mulai dari hitungan 1, 2, 3.
taruh di baris yang min indika. Nun sukun bertemu ain memang satu ketukan, tapi harus perhatikan nun sukun bertemu dengan dal, hukum bacaannya namanya ikhfa, panjangnya 2 ketukan, bacanya min ain indika. Makanya saya ulangi, tapi ternyata tasih tetap satu ketukan, tidak apa-apa. Makanya setelah selesai saya ulangi kembali, saya sampaikan. Perlu diperhatikan, meskipun bacaannya yang hari ini disampaikan adalah nun sukun bertemu dengan huruf idgham, maka bacaan yang lainnya juga harus diperhatikan sesuai dengan hukum bacaannya yang tepat. Untuk hari ini sebenarnya pelajaran tajwidnya ini yang juga perlu disampaikan, contohnya terus bisa disampaikan, tapi tajwidnya sebenarnya juga harus disampaikan juga. Silahkan yang belum maju, Mbak Ismatul Lainiyah. Sudah masuk. Mbak Nadia Anggriani Caksono. Silakan. Maju, silahkan. Setiap yang ada keterangannya disampaikan dulu, gitu ya. Silakan bawa bukunya ataupun buku yang sudah ada di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Di sini kita akan belajar tentang alif sama lam. Bedanya dari keduanya ininya dipisah dan ini digabung. Nah, ini kan alif sama lam itu kan penulisannya nggak digabung, tapi kalau yang ini itu digabung. Jadi lamnya dulu kayak tegak lurus, habis itu alifnya dibuat gini. Jadi saya contohkan wal ardi sama dengan wal ardi. Jadi pembacaannya itu sama, tapi penulisannya itu beda. Paham? Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Oke, baik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya, ketika sudah selesai, maaf langsung saya koreksi. Ketika perlu dikoreksi, gamel nomor pemasukan yang lainnya. Itu betul jelas langsung.
kan belum sampai selesai, satu persatu memang belum selesai semuanya maju. Syaratnya memang setiap dari kalian satu persatu majunya harus berkali-kali, yang sehingga ketika ngetuknya sudah betul contohnya, tapi ternyata ketika menemukan bacaan hurufnya syaratnya 2 ketukan jadi 1 ketukan. Membikinkan fil mula wal asobiu, padahal di hatinya itu keliru aja, panjang bacanya panjang contohnya gitu. Ini hal yang biasa karena belum terbiasa. Makanya pembiasaan praktek menjadi satu saja maju menyampaikan itu memang harus sesering mungkin dipraktekkan. Contohnya Mas Bagus, ketika nanti terpanggil lagi itu silakan betul ngoten. Siap Mas Bagusnya? Di sini kan memang ada sebelum penyampaian, sebelum membaca memang ada keterangannya, tapi silahkan diperhatikan. Bukan perbedaan tulisannya, tapi yang disampaikan alif lam dengan alif yang miring. Kalau dituliskan terpisah maka bentuknya seperti ini. Tapi ini pun betul, maksudnya ngoten nggih. Silahkan menyapa para santrinya dulu, terus menyampaikan. Contohnya berikut absensi yang berikutnya, silahkan menyampaikan keterangannya dulu dan dicontohkan sampai tinggi. Kalau yang mim sukun dibacanya am, tidak baca am, 1 ketukan agak kendor, dan juga disampaikan tentang idhar syafawinya yang ini. Jadi ini sama yang ini beda lagi dengan yang ini nanti. Mbak Nadia Musampun, Mbak Nia Nurmayasari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mim sukun yang dibaca terang 1 ketukan agak kendor. Jadi bacanya am, bukan am. Saya bacakan terlebih dahulu. Maaf, saya ulangi. Kemudian yang ini disambung dengan huruf lain. Kalau yang ini tadi cuma disukun sampai disukun saja. Kalau yang ini ditambah huruf lain. Jadi ini bacanya lebih namlatun jam'atun yang kita baca bersama-sama yang ini. Untuk 1, 2, 3.
mungkin kesalahannya dari saya ya, karena apa namanya, papan tulisnya yang bukan smartboard, akhirnya tulisannya kan penuh. Yang seharusnya contohnya gom itu berhentinya gara-gara apa namanya, fokusnya hilang, jadi kan di atas langsung naik. Maksudnya bagi saya sudah sangat bagus. Maksudnya nonton, silakan berusaha. Bahkan yang terakhir bisa menyebutkan terakhir niku sesuatu yang harus biasa dilakukan bagi seorang ustadz. Untuk yang terakhir niki, karena waktunya sudah sangat mepet, maka saya cukupkan. Mungkin di pertemuan berikutnya pelajarannya semakin tambah, dan yang belum maju masih banyak kesempatan untuk pasti maju ke depan. Nah, untuk pelajaran jilidnya kita cukupkan sampai halaman 22 di jilid 4. Saya tutup, terima kasih.